Shalom. Mari kita mulai ibadah minggu pagi ini. Kita dudukkan sejenak. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan pada minggu pagi ini. Tuhan, kalau kami boleh hadir di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mau serahkan ibadah minggu pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati kami, Tuhan. Kiranya Roh Kudus menghadiri di tempat ini. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan. Kiranya Engkau mempercepat langkah mereka. Biarlah mereka boleh hadir di tempat ini dan beribadah, bersukacita bersama kami. Juga kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin tidak dapat hadir di tempat ini, Tuhan. Mungkin mengalami sakit ataupun beban berat, Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang beracara, Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau berserah di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang melalui setiap hati kami. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima
hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Tuhan buat kasih cinta-Mu Tuhan. Kami mau berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan beban apa yang Kau bawa ke tempat ini Tuhan, tapi kami mau letak di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan.
Katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebaikan Tuhan. Tahu duri dalam dagingku.
kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Hanya yang pernah merasakannya terwujud di dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau serangan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suram. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Saya tetap mengizinkan musik untuk memainkan pujian ini. Coba kita kembali merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari sampai detik ini. Berapa banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita sampai seusia kita sekarang ini. Kasih kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita sampai detik ini. Betapa kebaikan Tuhan dinyatakan hari lepas hari di dalam hidup kita, karena Dia rindu menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Saat yang
sirna kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya kasih masih ada. Sekali lagi bersama-sama bisa kita semua bangkit berdiri. Di saat yang lainnya pergi meninggalkan kami dan gak bertahan, hanya kasih-Mu yang bertahan sampai detik ini. Kasih-Mu lah yang membawa kami hari lepas hari untuk tetap ada di dalam kemenangan lepas kemenangan, membuat kami tetap bertahan ada di dalam ketetapan-ketetapan Allah, di dalam kebenaran firman-Mu, dan Kau nyatakan kasih-Mu melalui pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Hati kami selalu terbuka untuk Engkau terus beracara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena Engkau lebih tahu yang terbaik bagi diri kami daripada diri kami sendiri. Sebab itu Tuhan, kami persilakan Engkau lebih beracara di tengah-tengah kami pagi hari ini. Berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, supaya siap mendengar firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku firman, berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu Nene, Ko Ayu, morning. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, ya, puji Tuhan. Haleluya. Ibu Neneng, Ibu Ruth. Ya. Kalau bicara masalah cuaca hari-hari terakhir ini panasnya minta ampun. Ya. Haleluya. Ya, biasanya pakai AC itu sudah mulai dingin gitu kan, sudah mulai bisa menikmati kesegaran. Tapi AC pun kadang-kadang tidak ngefek, masih perlu ditambah kipas angin saking panasnya. Ya. Tapi coba kita bayangkan itu pun yang terjadi atas bangsa Israel. 40 tahun ada di padang belantara. Bagaimana perjalanan Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi luar biasa, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Ya, berbicara tentang bangsa Israel yang sedang ramai-ramainya, sedang gunjing-gunjingnya, umat pilihan Allah. Ya, perjalanan panjang bangsa Israel yang sedemikian rupa itu menggambarkan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, dan waktu itu belum tahu kemana Abraham harus pergi, tetapi Abraham memilih untuk taat sampai dia melahirkan keturunan Ishak dan Yakub. Ya, bagaimana Allah terus beracara di dalam kehidupan mereka hari lepas hari sampai keturunannya, yaitu Yusuf, keturunan Yakub.
Dan saya merasa bahwa di Mesir ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun, itu lebih lagi diawali bagaimana bangsa Israel mengalami satu masa perbudakan di tanah Mesir. Tapi karena Yusuf sudah bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun, ada satu tempat pengecualian yang diberikan oleh Fir'aun kepada Yusuf bersama dengan keluarga, yaitu di tanah Goshen. Di tanah Goshen merupakan tempat pengecualian, bagaimana tanah Goshen itu adalah tanah yang terbaik, daerah yang subur untuk beternak, daerah di mana Israel diberkati oleh Tuhan, bisa berkembang biak di situ, menjadi keturunan Israel yang begitu besar di Goshen. Dan di Goshen juga bagaimana bangsa Israel menikmati perlindungan Allah dari setiap wabah penyakit yang terjadi di Mesir. Ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, umat pilihan Allah, sampai detik ini. Tetapi di Goshen belum berhenti sampai di situ. Tujuan akhir Allah, bangsa Israel bukan tinggal di Goshen sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham, tetapi di satu tempat tanah perjanjian, yaitu manakah? Situ. Sehingga ketika ada di Goshen, mulailah ada hal-hal yang merasa membuat bangsa Israel tidak nyaman, karena Israel mulai bertumbuh menjadi banyak, menjadi bangsa yang kuat, sehingga Tuhan izinkan keturunan Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf dan keluarganya mulai deg-deg, rasa cemas. Dan kalau kita tahu semuanya bagaimana Israel harus keluar dari Mesir selama 430 tahun, mereka menikmati pemeliharaan Allah di Goshen. Sekali lagi tujuan Allah bukan di Goshen, walaupun semuanya dinikmati begitu luar biasa. Mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Keluar dari Mesir harus menghadapi laut Keberang. Belum lagi nanti menghadapi orang-orang Amalek. Sampai perjalanan jauh, ketika Musa mendapat firman yang dari Tuhan bahwa Musa tidak akan sampai ke tanah perjanjian, Tuhan katakan Yosua yang akan menggantikan posisinya untuk memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan. Musa mulai memanggil Yosua. Musa memberikan kekuatan kepada Yosua bagaimana bangsa Israel harus tetap ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jujur Yosua mengalami ketakutan, karena ketika Musa tidak akan melewati sungai Yordan dan masuk tanah Kanaan, otomatis Yosua yang akan memimpin. Karena itu coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-31, Musa mengatakan kepada Yosua, dikatakan di situ di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang dikatakan Musa kepada Yosua.
supaya Yosua tetap kuat, supaya Yosua dikatakan di sini tetap teguh apapun yang terjadi. Jangan takut. Dan ketika Yosua menerima pernyataan ini dari Musa, Yosua pun menyampaikan ini kepada bangsa Israel di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ya. Nah, ini setelah Musa menyampaikan kepada Yosua, dan Yosua coba kita sampaikan di Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Nah, puji Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ini pernyataan Yosua kepada Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa Yosua dengan berani menyatakan ini kepada bangsa Israel? Karena Yosua benar-benar mengalami, melihat bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan begitu luar biasa kepada bangsa Israel di dalam kepemimpinan Musa. Karena itu Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, sampai detik ini bagaimana perlindungan penyertaan Tuhan atas umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perjalanan panjang bangsa Israel merupakan gambaran bagi kita orang-orang yang percaya. Ketika kita ada di Mesir, di mana itu menggambarkan dunia, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kepada kita satu pengecualian, tempat di mana Allah akan selalu melindungi kita. Apapun yang terjadi, apapun yang membuat goyah, bangsa Israel di Goshen tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Dengan keadaan situasi yang ada selama kita ada di dunia, saya gak bilang gak menutup kemungkinan itu terjadi kepada kita. Tidak, tapi memang itu sudah terjadi kepada kita dan sampai saat ini. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tidak pernah hidup kita mengalami masa-masa jatuh tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan, tangan Allah yang Maha Besar itu menuntun kita. Israel rohani. Bagaimana Allah telah membawa kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib, dari Mesir dunia kegelapan, Tuhan bawa ke satu tempat tanah perjanjian. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semuanya yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Allah, bukan berarti kita luput dari yang namanya masalah. Ketika bangsa Israel di Goshen, ada masalah di Mesir, tapi Tuhan sebagai pelindung tudung keselamatan bagi Israel. Kita harus tetap meyakini bahwa itu pun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Masalah boleh silih berganti, tapi tudung perlindungan Tuhan akan senantiasa memampukan kita, menolong kita. Allah begitu mengasihi kita, dan Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakinkan iman percaya kita semakin berakar teguh di dalam Dia. Walaupun kelihatannya ekonomi tidak begitu membaik, tapi Allah sanggup
Bagaimana kaum wanita? Selama 1 minggu dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa banyak cara yang Tuhan pakai. Kelihatannya ujuk-ujuk. Loh, ada paketan. Apa aja itu? Nugget. Apa lagi ya? Sosis, pentol, Bandung Presto, ayam, mus. Itu pemeliharaan Tuhan buat kita, amin. Pernahkah bayangkan itu terjadi? Kok yo pas duit nipis boleh kritik-kritik receh. Haleluya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan pakai hambanya Ibu Gembala. Haleluya. Tuhan memberkati Pak Pung dan Bu Dong yang sudah menjadi saluran berkat. Ayo kita setia sama Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kenapa? Karena kita ini milik kepunyaan Tuhan. Karena itu Paulus jelas dikatakan, ayo sih kita buka bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6. Enggak, tolong Kak Sela. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Haleluya. Galatia pasal yang ke-6, sudah ketemu ayat yang ke-15. Nah, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sebentar, berhenti di sini. Kalau bangsa Israel, tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, keturunan Abraham harus ditipan, harus disunat. Tetapi dalam perjanjian baru, masa kasih karunia bukan masalah fisik secara lahiriah, tetapi manusia batinnya kita ini yang harus diperbarui. Karena itu harus hidup di dalam pribadi manusia baru yang sudah Tuhan angkat dari Mesir menuju Kanaan, dari tanah perbudakan kepada tanah perjanjian, dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Hidup sebagai ciptaan baru dikatakan oleh Rasul Paulus, dan dikatakan yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, patokan hidup di dalam manusia baru. Turunlah kiranya damai sejahtera. Kalau manusia lama, bangsa Israel yang masih lama di sini ngomel, ngesulo, bersungut-sungut, bantah Tuhan. Dan itu salah satunya kenapa Allah bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan setelah mengalami masa yang enak di Goshen. Karena di Goshen, setelah mereka menikmati kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, lali ya Tuhan. Sehingga sepanjang perjalanan di sini ngomel, daripada di sini kita nggak ada dompet, nggak ada bawang, nggak ada daging, mending kita mati di Mesir. Nah, itu masih manusia lama. Isinya suka aneh ngomel, mengeluh. Nah, tapi kita ini manusia baru, hidup di dalam ciptaan baru. Nah, kalau kita hidup di dalam ciptaan baru, patokannya ini, maka turunlah damai sejahtera dan rahmat atas kita, Israel Tuhan. Haleluya. Bahkan dikatakan, coba ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, kata Paulus, karena pada tubuhku ada apa? Tanda-tanda milik
Yesus. Selain darah yang tercurah itu menjadi tanda bagi kita bahwa di dalam diri kita sudah ada darah Yesus. Paulus menegaskan ini juga karena Paulus mengalami ada begitu banyak hal yang terjadi ketika dia sudah Tuhan bawa menjadi manusia baru. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak aniaya, tetapi dia tetap ada di dalam pimpinan Roh. Sehingga Paulus tetap kuat apapun yang terjadi. Dia berani katakan, baru manusia lahir yang semakin merosot, tapi manusia batinnya itu diperbarui dari hari ke hari. Dan ketika hidup sebagai ciptaan baru, apapun yang terjadi, kita tetap kuat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Udah punya istilah tangguh, tahan menunggu. Ini tangguh, lebih kuat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Jadi sebentar kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yang selalu ada pohon Natal. Kenapa pohon Natal ini selalu pakai pohon beringin? Pohon cemara, ya saudara beringin, ya cemara. Kenapa? Karena itu ada artinya. Cemara itu ada di setiap musim dan dia tetap kuat. Kenapa kok enggak dikasih tanaman tomat atau yang kuatlah mangga? Ya, mungkin waktu itu belum ada mangga, belum ada tomat, tapi ada pohon yang lainnya. Kenapa kok pohon cemara? Karena pohon cemara ini tidak musiman. Kalau panas dia mati, kalau dingin dia tetap segar. Udah, tetap kuat dalam situasi keadaan apapun juga. Dan ada buah-buah yang bagus dalam keadaan apapun juga, berbuah, dan itu bisa dinikmati. Nah, kehidupan kita di dalam Tuhan harus kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika kita sedang ada di dalam perjalanan masuk ke tanah perjanjian Yerusalem baru, ada tanda di dalam tubuh kita sebagai ciptaan yang baru milik Yesus Kristus. Karena itu Allah gak pernah tinggalkan kita. Sakitnya apapun juga, Dia selalu ada bersama kita. Kenapa? Karena Dia Allah Yehova Syamah, Dia Maha Hadir. Karena itu kalau kita mengalami kesedihan dalam situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mazmur 121, Mazmur katakan, minta tolong kasihlah. Mazmur 121 dikatakan, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? 2, pertolonganku ialah dari siapa? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 3, dikatakan di situ ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
penjaga Israel gak akan pernah terlelap sedetik pun. Dia selalu ada bersama dengan kita, menjadi penolong kita. Dan Allah selalu menuntun kita hari lepas hari dengan kekuatan tangannya. Dia gak pernah lepaskan kita. Ada beberapa saudara yang saya sudah sampaikan kesaksian bagaimana pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktunya itu sungguh luar biasa, tepat pada waktunya. Ketika sedang membutuhkan hari-hari terakhir ini, karena ada beberapa yang saya juga pernah sampaikan, ada tempat lain yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar. Di situ kami mengalami perputaran keuangan yang lumayan susah. Tetapi Allah begitu luar biasa, pertolongannya tepat pada waktunya. Sehingga pas butuh, muncullah itu. Tak tahu caranya Tuhan. Yuk kita andalkan Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yuk kita bawa selalu kemenangan lepas kemenangan, walaupun belum di depan mata. Yakinlah bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap menolong kita. Hidup kita selalu dijamin oleh Tuhan. Sampai ada beberapa ibu yang saya sempat share, ya bagaimana ya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang gak punya Yesus, pastinya gak ada damai sejahtera. Belum masalah inilah, masalah ini datang bertubi-tubi. Keadaan seperti ini, cuaca yang panas memancing emosi. Tapi syukur kepada Allah yang mengasihi kita, Dia membela kita, pertolongan kita di dalam Dia selalu tepat pada waktunya. Tidak usah mikir bagaimana caranya, yang penting kita fokus bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau saudara mikir caranya gini, kita mengutuk. Sama-sama andalkan Tuhan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Bagaimana itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia mengalami banyak aniaya. Pertolongannya juga tepat pada waktunya. Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Allah yang sama yang kita sembah. Apakah ketika kita menyembah, kita terus menerima sebagian aja mujizat itu? Tidak, sama. Apa yang dialami oleh Daud bisa juga kita alami. Bukan berarti kayak ketika Daud mengalahkan Goliat, terus kita juga mengalahkan Goliat, pahlawan Filistin yang begitu besar. Goliat berbicara tentang masalah, betapa besar masalah yang ada di depan kita. Tapi Allah menyambutkan kita untuk memberi kemenangan kepada kita dengan cara-cara yang begitu luar biasa. Kelihatannya sepele, tapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan terobosan, kemenangan demi kemenangan. Itulah Allah kita. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bayangkan, Allah gak pernah tinggalkan hamba yang serius dengan Dia. Contoh lagi,
Sadrak, Mesak, Abednego sudah di dalam perapian ini. Semuanya sudah cemas, terus gosong apa enggak, terus jadi abu apa belum. Tapi mereka tetap kuat. Karena Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, ada bersama dengan mereka. Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego sama dengan Allah yang kita sembah. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya di dalam Dialah kita sanggup. Amin. Di dalam Dialah kita mampu. Kalau kita nggak mengakui itu dengan mulut kita akan manusia. Ucapkan itu, akui Dia, melangkah di dalam pimpinannya. Bapak Ibu akan melihat bagaimana cara Tuhan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang gak masuk akal. Itu spesialisnya Tuhan. Dia spesialis hal-hal yang mustahil. Serahkan kepada Dia, dan Dia akan nyatakan kemenangan, kesambutan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sedang tunggu kita, respon tanggapan kita, untuk kita siap melangkah bersama dengan Tuhan dari kemenangan lepas kemenangan, menyatakan kepada dunia bahwa Dia El Shaddai, Allah yang Maha Besar, itu ada di dalam kita, memberi kemenangan lepas kemenangan. Karena itu jangan kecut, jangan tawar hati. Karena di saat Bapak Ibu tawar hati, di situ letaklah kecil kekuatan kita. Dan Allah keinginan itu terjadi. Karena Dia tetap yakin bahwa bersama dengan Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Saya rindu nanti sebelum saya serahkan ke Pak Guru, ada satu pujian. Tidak tolong pemain musik bisa maju ke depan. Apa yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara? Masalah anak, masalah menantu, suami, istri, apapun itu. Jangan pernah lepaskan Tuhan dari hidup kita. Bersama bila ku angkat tanganku menyembah, Tuhan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Semua beban hidupku
yang terkasih, hari ini kita diingatkan di tengah masalah, di tengah ujian, di tengah apapun yang kita rasakan, yang kita alami di dunia, ketahuilah Tuhan besertamu. Kuatkan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Dia tahu apa yang kau rasakan, dia tahu apa yang kau derita, dia tahu kesusahanmu, dia tahu kebutuhanmu. Seperti Rasul Paulus tadi mengatakan, seorang rasul yang besar, dikatakan di dalam tubuhnya ada tanda-tanda Kristus. Tanda itu bukan tato, bukan cincin, bukan mungkin leontin atau apapun, tapi di dalam tubuh Paulus, di dalam 2 Korintus dikatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Alias di dalam tubuh Paulus terdapat tanda-tanda dia dianiaya sebagai murid Kristus. Bukan 1 pukulan, tapi 5 kali 41 kurang 1 pukulan. Apakah Rasul Paulus mau mengingkari Yesus? No. Tapi dia merasakan kasih Allah telah melanda. Dia tidak suam-suam buku karena masalah. Dia tidak tenggelam karena pencobaan ujian. Tapi yang Rasul Paulus katakan, kalau aku hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketahuilah Tuhan ada bersamamu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Bisa saja merenungkan apa tanda-tanda Rasul Paulus. Kalau beberapa tahun yang lalu, di tangan kiri saya, di jari saya, sebagian orang tahu, akibat api, akibat kebakaran, saya tidak bisa meluruskan tangan. Tapi inilah keajaiban Tuhan. Dan kalau saat ini Ibu Gembala ada tanda juga, dan bahkan saat ini Satan sudah lepas, dan itu membuat lukanya terbuka sekian 10 cm lebih. Secara manusia mungkin kami down, tapi Tuhan, saya yakin Tuhan berperkara. Iblis tidak akan tidak akan mampu menghentikan kuasa karunia dari Allah. Dan kami pun, kita semua, kalau hari ini kita merasakan kita menderita karena Kristus, percayalah, satu hari dengan waktunya yang terindah, engkau akan dibikin indah oleh Tuhan. Engkau akan merasakan kasih karunia Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Sebab Dia setia. Jangan pernah mengingkari, jangan pernah undur, jangan pernah engkau meninggalkan kasih Allah. Seperti Rasul Paulus, hidup untuk Kristus. Bila ku akan ku menyembah,
Angkat tanganmu sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Dia turun tangan. Saat kita menyerahkan, saat kita berserah, saat kita pasrah, Dia akan turun tangan. Sekali lagi, bila ku angkat, Tuhan, inilah tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah. Engkau pasti membela kami, karena kami umat kepunyaanmu, umat kepunyaanmu, umat kesayangan Tuhan. Semua beban hidupku padanya, aku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti aku tak jalan, ku angkat, Kami mengamini firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tawar hati, tidak kecut hati, karena Kau berjalan di depan kami, yang menguatkan iman kami Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, sampaikan firman-Mu Ibu Pendeta Muda Erna, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan yang membuat berhasil. Berkati suami istri Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan kami semua sudah mendengar firman-Mu dan kami akan melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tiba saatnya kita mau memberikan korban persembahan kita. Kita doa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Hanya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh subur di setiap hati kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap jemaat yang ada di tempat-Mu Tuhan boleh pulang dengan membawa berkat dan sejahtera ya Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan yang Engkau sendiri yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam setiap apa yang kami berikan boleh bisa menjadi buat pekerjaan Tuhan tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Karena kasih-Mu kami masih bertahan Tuhan dalam dunia ini.
dan itu akan terus dan terus, karena Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Immanuel yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang memimpin, dan kami percaya pada saat kami pulang kami membawa berkat yang daripada-Mu. Berkat rohani yang menguatkan iman kami, menguatkan roh kami, menguatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati tim kami yang sudah melakukan tugas, berkat-Mu tercurah. Demikian juga untuk sidang jemaat, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, yang dewasa, yang lanjut usia, yang dekat, yang jauh, Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Allah yang menyediakan segala sesuatu, Yehova Jireh itu memberkati sidang jemaat. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, berkati Surabaya tercinta. Tuhan, kalau boleh kami minta Tuhan udara, suhu sejuk di kota Surabaya. Meskipun secara logika mungkin tidak mungkin karena sesuatu, tapi Tuhan kasih-Mu melanda, kasih-Mu ada di dalam orang-orang percaya. Tuhan, Kau yang memberikan kepada kami Tuhan bertahan, memberikan kami kesehatan untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini Tuhan. Kau yang menyediakan Tuhan awan yang sejuk untuk orang-orang percaya Tuhan. Dan Kau yang memberikan kami tudung perlindungan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau hari ini ada yang tidak hadir, Engkau yang beserta dengan mereka juga. Immanuel, dimanapun mereka berada, Tuhan beserta. Terima kasih Bapak. Orang-orang percaya yang sudah beribadah Tuhan, pasti berkat-Mu tercurah untuk mereka. Kami tidak tahu kebutuhan mereka, tapi Tuhan lebih tahu. Tangan-Mu yang terus terulur untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh ya, terus memberkati dan menjamah Ibu Gembala. Kami percaya bekas jahitan itu akan nutup dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan Tuhan stop segala infeksi, segala apapun. Tuhan yang memberkati obat-obatan, dan Tuhan yang membuat Ibu Gembala suka makan sehingga gizi itu ada. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali, kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya Tuhan. Jemaat-jemaat juga boleh merasakan kasih Allah yang tiada terbatas. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sehingga mengeruniakan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, serta persekutuan Roh Kudus, sehingga kami diberkati, kami dilindungi, kami disertai mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.